Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan cekidot. Akankah Patrick Kluivert akan menjadikan timnas Indonesia lolos di Piala Dunia? Dan menjadikan sepak bola Indonesia mendunia setelah kepergian Shin Tae-yong? Mari kita simak bersama sampai akhir. Malam itu, di stadion yang hampir kosong, Shin Tae-yong berdiri di tengah lapangan, memandang ke arah tribun yang biasa dipenuhi sorak-sorai pendukung tim nasional. Kekalahan di semifinal turnamen regional seolah menjadi cambuk yang menggores luka dalam di hatinya. Padahal, ia tahu betul bahwa ia telah memberikan segalanya. Namun, hasil itu tidak cukup bagi mereka yang hanya menilai dari angka di papan skor. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, seakan berbisik bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Di ruang konferensi pers, puluhan wartawan menunggu dengan tatapan penuh tanya. Sorotan kamera terasa seperti silet tajam yang mengiris harga dirinya. Salah satu wartawan dengan nada tajam bertanya, "Coach Shin, apakah Anda masih merasa pantas memimpin tim nasional setelah kegagalan ini?" Shin diam sejenak, menelan pertanyaan itu dengan getir. Ia menjawab dengan tenang, "Setiap kekalahan adalah pelajaran. Saya bertanggung jawab penuh, tetapi saya yakin tim ini masih memiliki masa depan yang cerah." Namun, di balik jawaban diplomatis itu, hatinya tertekan oleh kenyataan bahwa kepercayaan pada dirinya mulai runtuh. Di ruang rapat federasi, para pejabat berbicara dengan nada yang berbeda. "Shin sudah bagus, tapi kita butuh sesuatu yang baru," ujar salah satu petinggi. Nama Patrick Kluivert mulai disebut sebagai calon pengganti. Dengan rekam jejaknya di Eropa, ia dianggap memiliki kapasitas untuk membawa tim nasional ke level yang lebih tinggi. Rapat itu berlangsung tanpa sepengetahuan Shin, seperti paku yang diam-diam ditancapkan ke dalam kariernya. Desas-desus mulai menyebar. Media lokal dan internasional memberitakan kemungkinan kedatangan Patrick Kluivert. Publik terbagi, ada yang menganggap ini langkah maju, tetapi tak sedikit yang merasa Shin Tae-yong masih layak diberi kesempatan. Di tengah kekacauan ini, Shin memilih untuk tidak memberikan komentar apapun. Namun, ia tidak bisa mengabaikan tatapan penuh tanya dari para pemainnya. Mereka seperti ingin bertanya, tetapi tidak berani mengutarakan apa yang ada di benak mereka. Di tengah badai spekulasi, Shin memutuskan untuk fokus pada persiapan tim. Ia mengadakan sesi latihan intensif, mencoba menunjukkan bahwa dirinya masih layak berada di posisi tersebut. Namun, pikiran-pikirannya terus diganggu oleh bayangan Patrick Kluivert. Apakah ini akhir dari perjalanannya bersama tim nasional? Atau hanya ujian lain yang harus ia lewati? Malam harinya, di kamar hotel yang sunyi, Shin duduk di depan laptopnya. Ia membaca laporan pertandingan, mencari kesalahan dan peluang perbaikan. Namun, pikirannya terus melayang. Ia teringat saat pertama kali menerima tawaran menjadi pelatih tim nasional, saat ia bersumpah untuk membawa perubahan besar. Kini, ia merasa sumpah itu diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Sementara itu, jauh di Belanda, Patrick Kluivert duduk di sebuah ruang mewah dengan perwakilan federasi. "Kami ingin Anda membawa sesuatu yang berbeda," ujar salah satu pejabat. Kluivert tersenyum, penuh percaya diri. "Saya tahu apa yang diperlukan untuk membangun tim yang hebat. Berikan saya waktu, dan saya akan buktikan." Di Indonesia, Shin tidak tahu bahwa posisi yang telah ia bangun dengan susah payah kini sedang diperjualbelikan. Hari berikutnya, salah satu media besar menurunkan headline, "Patrick Kluivert akan gantikan Shin Tae-yong." Berita itu menyebar seperti api, menciptakan gelombang kontroversi. Shin membaca berita itu dengan ekspresi datar, tetapi tangannya yang gemetar menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia tahu bahwa dunia sepak bola selalu penuh intrik, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi korban selanjutnya. Di penghujung hari, Shin berdiri di balkon hotel, memandang langit malam yang gelap. Ia memejamkan mata, mencoba menemukan kekuatan di tengah badai yang mengancam. "Saya tidak akan menyerah," gumamnya pelan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan kali ini lebih berat dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga mempertahankan martabatnya di hadapan dunia.
Di sebuah ruang konferensi di gedung federasi yang megah, sejumlah petinggi sepak bola berkumpul dalam suasana tegang. Lampu gantung kristal yang biasanya memancarkan kemegahan kini terasa dingin, seperti menyelimuti ruangan dengan rasa dingin pengkhianatan. Mereka duduk melingkar, membicarakan nasib Shin Tae-yong tanpa kehadirannya. Ketua federasi, dengan nada serius, membuka rapat, kita semua tahu apa yang telah dicapai Shin. Tapi, apakah itu cukup untuk membawa kita ke puncak? Saya rasa waktunya kita beralih. Nama Patrick Kluivert kembali muncul dalam diskusi itu. Seorang anggota federasi memutar presentasi yang menampilkan profil Kluivert, legenda sepak bola dengan pengalaman di berbagai klub besar Eropa. Dia punya visi, pengalaman, dan nama besar yang bisa menarik sponsor. Selain itu, dia punya taktik modern yang sesuai dengan tren sepak bola internasional, kata salah satu anggota. Tak seorang pun menyebut pengorbanan Shin, seolah pencapaiannya selama ini hanya butiran debu di mata mereka. Di tempat lain, Shin Tae-yong yang tidak tahu menahu tentang rapat itu tengah memimpin sesi latihan. Ia mencoba menanamkan semangat kepada para pemainnya, meski beban mental semakin terasa. Kita harus tetap fokus, jangan biarkan kekalahan membuat kita berhenti, teriaknya dengan penuh keyakinan. Namun, para pemain tampak resah. Bisikan tentang kedatangan pelatih baru mulai menyebar di kalangan mereka. Shin bisa melihat keraguan di mata mereka, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Kembali ke ruang rapat, pembahasan semakin memanas. Salah satu anggota federasi, yang tampak lebih berempati, mencoba memberikan suara berbeda. Tapi, Shin sudah membawa tim ini ke level yang tidak pernah kita capai sebelumnya. Apakah kita tidak terlalu terburu-buru? Namun, argumen itu langsung ditepis oleh ketua federasi. Di sepak bola, kita tidak bisa hidup dari masa lalu. Kita butuh seseorang yang bisa membawa kita ke level berikutnya, bukan hanya mempertahankan apa yang ada. Di sisi lain, Patrick Kluivert, yang baru saja tiba di Jakarta, sedang menikmati makan malam dengan perwakilan federasi di sebuah restoran mewah. Dengan gaya santainya, ia memaparkan rencana besar yang ia miliki untuk sepak bola nasional. Saya bisa membawa perubahan besar, tapi kalian harus memberi saya kontrol penuh, katanya dengan nada percaya diri. Senyumannya menunjukkan bahwa ia tahu posisinya hampir pasti. Namun, bagi Shin, semua ini masih menjadi rahasia yang kelam. Ketegangan memuncak ketika salah satu anggota federasi membocorkan informasi kepada media bahwa pembicaraan serius dengan Kluivert sedang berlangsung. Artikel-artikel dengan judul provokatif mulai bermunculan, dan Shin tak bisa menghindari arus informasi itu. Saat ia membaca berita itu di ruangannya, tangannya mengepal erat. Namun, ia memilih untuk tidak bereaksi. Aku tidak akan menyerah hanya karena rumor, gumamnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Di sisi lain, para pemain mulai merasakan dampak ketidakpastian ini. Suasana latihan berubah menjadi canggung. Beberapa pemain senior mencoba berbicara dengan Shin, tetapi mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Salah seorang pemain muda bahkan bertanya dengan hati-hati, "Coach, apakah benar kita akan punya pelatih baru?" Shin hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Fokus saja pada permainanmu. Itu hal terpenting sekarang." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka semua sudah mendengar desas-desus itu. Malam itu, Shin mengurung diri di kamar hotelnya. Ia menatap layar laptop yang penuh dengan catatan taktik dan analisis pertandingan. Semua rencananya untuk masa depan tim tiba-tiba terasa rapuh. Bayangan Patrick Kluivert yang semakin nyata mulai menghantuinya. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kurang dari dirinya? Apakah perjuangannya selama ini tidak cukup untuk membuat federasi percaya? Di akhir malam, Shin berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang mulai menunjukkan kelelahan. Aku tidak akan membiarkan mereka merenggut ini dariku begitu saja, katanya dengan suara pelan tapi penuh tekad. Namun, ia juga sadar bahwa perjuangannya tidak lagi hanya di lapangan. Kini, ia harus menghadapi pertarungan yang jauh lebih rumit, sebuah pertempuran di balik layar yang mungkin tidak bisa ia menangkan. Pagi itu, headline media nasional dan internasional menghiasi setiap sudut berita, Patrick Kluivert semakin dekat dengan timnas Indonesia. Artikel-artikel itu memuat spekulasi bahwa pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu. Shin Tae-yong menatap layar ponselnya, membaca berita itu dengan ekspresi datar. Di dalam dirinya,
ia merasa seperti diserang dari segala arah. Federasi diam, media membesar-besarkan, dan publik mulai kehilangan kepercayaan padanya. Di luar sana, suara-suara pro dan kontra terus bermunculan. Di media sosial, perdebatan memanas. Para pendukung Shin menyerukan tagar-tagar pertahankan Shin, sementara yang lainnya mulai mendukung perubahan dengan tagar-tagar era Kluivert. Dia sudah membawa kita sejauh ini, kenapa harus diganti? Tulis seorang netizen. Tapi ada juga yang menulis, kita butuh pelatih kelas dunia seperti Kluivert. Shin sudah habis. Shin membaca beberapa komentar itu, meski ia tahu bahwa membaca opini publik hanya akan membuatnya semakin tertekan. Di ruang latihan, suasana semakin canggung. Para pemain mulai terpecah. Beberapa di antaranya mencoba tetap setia kepada Shin, sementara yang lain secara diam-diam mulai bersemangat dengan kemungkinan bekerja di bawah Patrick Kluivert. Kalau benar Kluivert datang, mungkin kita bisa belajar gaya sepak bola Eropa, bisik salah seorang pemain muda kepada temannya. Shin menangkap bisikan itu dari kejauhan, dan hatinya kembali terasa diremas. Ia tahu bahwa keyakinan para pemain terhadapnya mulai memudar. Federasi, di sisi lain, tetap bungkam meski tekanan dari media semakin kuat. Ketua federasi merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil, tidak peduli betapa kerasnya kritik yang datang. Kita sedang membuat keputusan besar. Biarkan publik bicara, tapi pada akhirnya, ini demi masa depan sepak bola nasional, ujarnya kepada anggota lainnya. Namun, keputusan mereka untuk tidak memberi penjelasan justru semakin memicu spekulasi liar. Saat konferensi pers seusai latihan, pertanyaan-pertanyaan tajam mulai menghujani Shin. Seorang wartawan dengan nada mengejek bertanya, "Coach, apa tanggapan Anda soal isu bahwa federasi sudah memilih Patrick Kluivert?" Shin menatap tajam ke arah wartawan itu. "Fokus saya adalah pada tim ini dan pemain-pemain saya. Isu di luar itu bukan urusan saya," jawabnya dingin. Namun, sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam. Di tengah semua kekacauan itu, salah satu pemain senior, yang telah lama berada di bawah asuhan Shin, memutuskan untuk berbicara secara langsung. "Coach, apa yang sebenarnya terjadi? Kami bingung. Kami ingin tahu apa yang harus kami lakukan," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Shin terdiam sejenak, lalu berkata, "Lakukan apa yang selalu kalian lakukan. Berjuanglah di lapangan, itu yang terpenting." Namun, nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk perpisahan. Tekanan juga datang dari orang-orang terdekat Shin. Keluarganya di Korea mulai mengirim pesan, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Namun, Shin hanya menjawab singkat, tidak ingin mereka tahu betapa beratnya situasi yang ia hadapi. Malam itu, ia duduk sendirian di balkon hotel, memandang langit malam Jakarta yang penuh polusi cahaya. Ia merasa seperti seorang pejuang yang sedang dikepung tanpa jalan keluar. Patrick Kluivert, di sisi lain, tampak tenang. Ia muncul di salah satu wawancara eksklusif dengan media lokal, membicarakan filosofi sepak bola dan rencananya jika diberi kesempatan memimpin tim nasional. "Saya percaya Indonesia memiliki potensi besar. Dengan pendekatan yang tepat, tim ini bisa bersaing di level internasional," ujarnya penuh percaya diri. Wawancara itu menjadi viral, menambah bahan bakar pada api perdebatan publik. Di akhir hari, Shin kembali duduk di ruangannya, menatap papan strategi yang penuh dengan rencana untuk pertandingan berikutnya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak yakin apakah ia akan ada di sana untuk memimpin timnya. Sebuah pikiran pahit melintas di benaknya, mungkin mereka benar. Mungkin waktuku memang sudah habis. Namun, meski keraguan itu menggerogoti hatinya, ia tahu bahwa ia harus tetap berdiri tegak, setidaknya sampai hari terakhirnya tiba. Hari itu, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh para wartawan dan penggemar sepak bola yang berdesakan. Di antara kerumunan, sosok tinggi besar Patrick Kluivert melangkah dengan penuh percaya diri. Mengenakan setelan jas rapi, ia melambaikan tangan kepada para penggemar yang bersorak, meski sebagian lainnya hanya memandang dengan rasa penasaran. Kehadirannya di Jakarta menjadi peristiwa besar yang menghebohkan, sekaligus ancaman nyata bagi Shin Tae-yong. Di ruang ganti tim nasional, suasana mencekam. Para pemain yang baru saja menyelesaikan sesi latihan mendengar kabar bahwa Kluivert telah tiba. Beberapa dari mereka membicarakannya dengan nada antusias.
Aku penasaran seperti apa metodenya, bisik seorang pemain muda. Sementara itu, pemain-pemain senior hanya diam, merasa bingung harus memihak siapa. Di sisi lain, Shin hanya bisa mendengar percakapan itu dari kejauhan, mencoba menyembunyikan perasaan terlukanya. Federasi, tanpa banyak basa-basi, mengundang Kluivert untuk menghadiri acara makan malam eksklusif bersama para pejabat penting dan sponsor utama. Mereka ingin memastikan bahwa sang legenda merasa diterima dengan baik. Kluivert, dengan gaya santainya, memberikan wawancara singkat di depan kamera. Saya merasa terhormat bisa berada di sini. Saya melihat potensi besar di sepak bola Indonesia, dan saya siap membantu mengembangkannya, katanya dengan senyum percaya diri. Ucapannya terdengar seperti janji besar, tetapi bagi Shin, itu adalah ancaman langsung terhadap posisinya. Shin, yang menonton wawancara itu di ruang pribadinya, mengepalkan tangan dengan erat. Ia merasa seolah-olah sedang dipermalukan di depan umum. Seluruh perjuangannya selama ini, semua pencapaiannya bersama tim, kini terasa diabaikan begitu saja. Apakah mereka benar-benar melupakan apa yang telah kuberikan? Pikirnya dengan getir. Namun, ia tahu bahwa mengeluh bukanlah sifatnya. Ia harus tetap fokus, meski hatinya terasa hancur. Hari berikutnya, Federasi mengadakan pertemuan tertutup dengan Patrick Kluivert. Mereka membahas rencana jangka panjang untuk tim nasional, termasuk pembaruan struktur pelatihan dan strategi permainan. Shin tidak diundang ke pertemuan itu, yang bagi dirinya adalah tamparan keras. Namun, ia memilih untuk tetap profesional, melanjutkan latihan dengan tim seperti biasa. Tapi, di balik senyumnya yang dipaksakan, rasa pahit tidak bisa ia sembunyikan. Tekanan terus meningkat. Para pemain mulai kehilangan fokus, terbagi antara kesetiaan kepada Shin dan rasa penasaran terhadap metode Kluivert. Saat sesi latihan berlangsung, seorang pemain muda secara tidak sengaja mengungkapkan, "Coach, menurut Anda, kapan Kluivert mulai memimpin tim ini?" Kalimat itu menghentikan latihan seketika. Suasana menjadi canggung. Shin hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kita fokus pada latihan hari ini. Itu yang penting." Namun, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Malamnya, Shin memutuskan untuk berbicara dengan salah satu pemain senior yang telah lama ia percayai. "Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian merasa aku sudah tidak cukup untuk tim ini?" Tanyanya dengan nada pelan. Pemain itu terdiam, lalu menjawab dengan jujur, "Coach, kami selalu menghormati Anda. Tapi situasinya sulit. Banyak dari kami merasa bingung dan tidak tahu apa yang akan terjadi." Jawaban itu membuat Shin sadar bahwa kepercayaan pemainnya mulai goyah, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena ketidakpastian yang dibuat oleh federasi. Di tengah kekacauan ini, media terus memperbesar isu. Foto-foto Kluivert dengan pejabat federasi tersebar luas, disertai spekulasi bahwa kontraknya hanya tinggal menunggu waktu. Beberapa penggemar mulai beralih mendukung kedatangannya, berharap perubahan besar akan terjadi. Namun, tidak sedikit yang tetap membela Shin, menganggap bahwa apa yang dilakukan federasi adalah pengkhianatan terhadap jasa dan dedikasinya. Di tengah malam yang sunyi, Shin kembali berdiri di balkon hotelnya, memandang kerlip lampu kota Jakarta. Ia tahu bahwa posisi ini tidak akan bertahan lama. Federasi sudah menentukan arah yang mereka inginkan. Namun, di dalam hatinya, Shin berjanji bahwa ia tidak akan pergi begitu saja. Ia akan bertahan sampai akhir, menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki semangat untuk membawa tim nasional ini menuju puncak, meski jalan itu kini dipenuhi duri dan pengkhianatan. Hari yang ditakuti Shin Tae-yong akhirnya tiba. Federasi memanggil konferensi pers besar-besaran di salah satu hotel mewah Jakarta. Para wartawan, penggemar, hingga pengamat sepak bola hadir dengan antusias. Rumor yang telah lama beredar kini akan menemukan jawaban. Shin duduk di ruangannya, mencoba tetap tenang meskipun hatinya penuh gejolak. Ia tahu, pengumuman itu bukan berita baik untuknya. Di panggung megah dengan sorotan lampu yang menyilaukan, ketua federasi berdiri di samping Patrick Kluivert. Dengan suara lantang, ia menyatakan, "Kami dengan bangga mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru tim nasional Indonesia." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, namun di luar sana, ada banyak hati yang hancur, termasuk milik Shin. Pernyataan itu seperti sebuah pengkhianatan resmi terhadap segala upaya dan pengorbanannya selama ini.
Kluivert, dengan senyum percaya dirinya, naik ke podium. Saya merasa terhormat diberi kepercayaan untuk memimpin tim ini. Saya percaya Indonesia memiliki potensi besar, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk membawa tim ini ke puncak. Ucapannya terasa seperti tamparan keras bagi Shin. Namun, yang lebih menyakitkan adalah keputusan federasi untuk tidak memberinya kesempatan untuk berbicara atau bahkan sekadar mengucapkan selamat tinggal kepada publik. Di tengah suasana gegap gempita konferensi pers, Shin hanya bisa menyaksikan siaran langsung dari layar televisi di ruangannya. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada sorot mata yang menunjukkan rasa kecewa mendalam. Ia tahu, masa depannya di tim ini sudah berakhir. Bahkan, tidak ada satupun perwakilan federasi yang menghubunginya langsung untuk memberi kabar resmi sebelum pengumuman ini. Setelah konferensi pers selesai, suasana di tim nasional menjadi semakin kacau. Para pemain mulai bimbang. Beberapa merasa antusias dengan kedatangan Kluivert, tetapi sebagian lainnya merasa kecewa dengan cara federasi memperlakukan Shin. Pemain senior yang paling dekat dengan Shin bahkan mengungkapkan rasa frustrasinya kepada media, "Kami merasa kehilangan seorang pemimpin. Cara federasi menangani ini sangat tidak menghormati." Shin, meskipun merasa tersingkir, memilih untuk tetap profesional. Hari berikutnya, ia mendatangi sesi latihan terakhirnya tanpa sepengetahuan federasi. Ia ingin berbicara langsung dengan para pemainnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di hadapan mereka, ia berkata dengan suara bergetar, "Saya mungkin bukan pelatih kalian lagi, tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya bangga dengan kalian semua. Lanjutkan perjuangan ini, dan jangan pernah menyerah." Para pemain terdiam, beberapa bahkan meneteskan air mata. Namun, latihan itu segera dibubarkan ketika perwakilan federasi tiba. Mereka memberitahu Shin bahwa ia tidak lagi memiliki wewenang untuk memimpin sesi latihan. "Maaf, Coach, tapi Anda tidak diizinkan berada di sini," kata salah satu staf dengan nada canggung. Shin hanya tersenyum pahit, mengangguk, dan berjalan pergi tanpa perlawanan. Tapi di hatinya, ia merasa bahwa dirinya telah dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Sementara itu, media terus memanas dengan berbagai reaksi publik. Para pendukung Shin meluapkan kekecewaan mereka di media sosial, menyerukan bahwa perlakuan federasi terhadapnya sangat tidak adil. Tagar-tagar terima kasih Shin mulai viral, namun bagi Shin, semuanya terasa terlambat. Ia sudah disingkirkan, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan tersebut. Malam itu, Shin berkemas di kamar hotelnya. Ia menatap koper-kopernya yang penuh dengan kenangan selama ia bersama tim nasional. Sebelum meninggalkan kamar, ia memandang satu foto tim yang tergantung di dinding, diambil saat mereka merayakan kemenangan besar bersama. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku telah memberikan segalanya. Semoga kalian melangkah lebih jauh." Ia menutup pintu kamar itu, meninggalkan segala cerita, rasa sakit, dan pengorbanan yang telah ia berikan untuk sepak bola Indonesia. Kehilangan Shin Tae-yong terasa seperti badai yang membelah tim nasional menjadi dua kutub. Para pemain muda, yang selama ini tumbuh di bawah bimbingan Shin, merasa kehilangan sosok ayah sekaligus mentor. Beberapa di antara mereka sulit menerima kenyataan bahwa pelatih yang pernah membawa mereka melampaui batas kini telah pergi. Namun, dunia sepak bola tidak mengenal belas kasihan. Federasi memerintahkan seluruh tim untuk bergerak maju di bawah kendali Patrick Kluivert, tanpa memandang ke belakang. Hari pertama Patrick Kluivert memimpin latihan berjalan penuh dengan rasa canggung. Ia memperkenalkan filosofinya kepada tim dengan percaya diri, tetapi suasana dingin terasa di lapangan. Para pemain senior menunjukkan wajah datar, sementara pemain-pemain muda tampak ragu. "Kita akan bermain dengan gaya agresif, cepat, dan berorientasi pada hasil," ujar Kluivert, tetapi kata-katanya tidak langsung disambut antusias. Rasa kehilangan terhadap Shin masih terlalu kuat. Di luar lapangan, media terus mengaduk-aduk drama yang terjadi. Beberapa artikel menyebut bahwa keputusan mengganti Shin adalah kesalahan besar, sementara lainnya mendukung perubahan dengan dalih modernisasi. Namun, suara publik yang mengidolakan Shin semakin keras terdengar. "Shin adalah pelatih terbaik yang pernah kita miliki. Kenapa harus dihancurkan seperti ini?" tulis seorang penggemar di media sosial. Tagar-tagar kembalikan Shin menjadi tren, tetapi tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Di sisi lain, Shin telah kembali ke Korea Selatan.
Ia memilih menghilang dari sorotan media, menghabiskan waktu bersama keluarganya di sebuah pedesaan yang tenang. Namun, pikirannya terus dihantui oleh kenangan bersama tim nasional Indonesia. Setiap kali melihat berita tentang sepak bola Indonesia, ia merasa ada luka yang kembali terbuka. Aku telah memberikan segalanya, tapi ternyata tidak cukup, gumamnya. Menatap layar televisi dengan ekspresi kosong. Sementara itu, Patrick Kluivert mulai merasa tekanan yang luar biasa. Ekspektasi yang tinggi dari publik dan federasi membuatnya harus bekerja ekstra keras. Ia menyadari bahwa bayang-bayang Shin Tae-yong terus menghantui setiap langkahnya. Ketika timnya bermain buruk dalam pertandingan uji coba, media tidak segan-segan membandingkan hasil itu dengan prestasi Shin di masa lalu. Apakah Kluivert mampu mengungguli warisan Shin? Menjadi judul utama di berbagai portal berita. Di dalam tim, para pemain mulai terpecah. Beberapa pemain senior secara terang-terangan mengungkapkan rasa rindu terhadap metode Shin. Dia tahu bagaimana membangun mental kami. Kami merasa seperti keluarga saat dia memimpin, kata salah satu pemain dalam wawancara anonim. Konflik internal ini mulai memengaruhi performa tim, yang terlihat dari hasil latihan yang tidak memuaskan. Kluivert merasa frustrasi, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera mengendalikan situasi. Sementara itu, Shin mendapatkan surat dari salah satu pemain muda Indonesia yang pernah ia latih. Surat itu berisi ungkapan terima kasih yang mendalam. Coach, Anda adalah inspirasi terbesar saya. Tanpa Anda, saya tidak akan berada di posisi ini. Terima kasih telah mempercayai saya, tulis pemain itu. Surat itu membuat Shin tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Ia sadar bahwa meskipun ia telah pergi, warisannya tetap hidup dalam hati para pemainnya. Di tengah semua kekacauan, federasi mulai merasakan dampak dari keputusan mereka. Tekanan publik semakin besar, sementara performa tim nasional di bawah Kluivert belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Ketua federasi, yang awalnya percaya diri dengan keputusannya, mulai meragukan langkah yang diambil. Apakah kita benar-benar membuat keputusan yang tepat? Tanyanya kepada stafnya dalam rapat tertutup. Namun, mundur sudah bukan lagi pilihan. Di malam yang sunyi, Shin menatap bintang di langit dari halaman rumahnya. Ia memegang surat dari pemain muda itu dengan erat. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa misinya belum selesai. Mungkin mereka tidak menghargai apa yang telah kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku telah meninggalkan sesuatu yang berarti, bisiknya. Shin merasa lega, meskipun perjalanan ini penuh luka, ia yakin bahwa jejaknya dalam sepak bola Indonesia tidak akan pernah hilang. Pertandingan pertama di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert menjadi sorotan besar. Stadion penuh dengan ribuan pendukung yang menyimpan harapan sekaligus keraguan. Di bangku penonton, ada spanduk besar bertuliskan, "Terima kasih Shin Tae-yong, pelatih sejati kami." Pesan itu menciptakan rasa gamang di hati para pemain dan menjadi tanda jelas bahwa bayangan Shin masih menyelimuti tim nasional. Kluivert berdiri di pinggir lapangan, terlihat percaya diri. Ia memberikan instruksi dengan suara lantang, mencoba menanamkan otoritasnya. Namun, permainan di lapangan tampak berantakan. Para pemain tampak ragu-ragu, beberapa terlihat kehilangan arah. Strategi Kluivert yang berbasis permainan cepat dan agresif tidak berjalan mulus karena tim masih belum sepenuhnya memahami metodenya. Lawan dengan mudah mencetak gol, membuat sorakan dari penonton berubah menjadi gumaman kecewa. Ketika pertandingan berakhir dengan kekalahan telak, para pendukung tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Mereka mulai menyerukan nama Shin Tae-yong, menciptakan suasana yang menyakitkan bagi Kluivert. Ini baru awal, ujar Kluivert dalam konferensi pers setelah pertandingan, mencoba terdengar optimis. Namun, sorot matanya mengungkapkan beban yang ia rasakan. Ia mulai sadar bahwa membawa perubahan dalam waktu singkat bukanlah tugas yang mudah. Di Korea Selatan, Shin menyaksikan pertandingan itu melalui siaran langsung. Ia merasa campur aduk melihat tim yang pernah ia bina kini terlihat kacau. Ia tidak ingin bersorak atas kegagalan mereka, tetapi ia juga tidak bisa menahan perasaan pahit bahwa perjuangannya selama ini seakan-akan sia-sia. Aku hanya berharap mereka menemukan jalan mereka kembali, gumamnya pelan. Kekalahan itu memicu gelombang protes besar di media sosial. Para pendukung menuntut jawaban dari federasi, mempertanyakan keputusan mengganti Shin dengan Kluivert. Bahkan beberapa tokoh sepak bola nasional secara terang-terangan menyatakan kritik mereka.
Mengganti Shin Tae-yong adalah kesalahan besar. Dia sudah membangun fondasi yang kokoh, dan kita menghancurkannya begitu saja, ujar seorang pengamat dalam sebuah wawancara. Di ruang ganti, para pemain saling diam. Kekalahan itu membuat mereka semakin merasakan kehilangan bimbingan Shin. Salah satu pemain muda akhirnya bersuara, "Coach Shin tahu bagaimana menyatukan kita. Sekarang, aku merasa kita bermain bukan sebagai tim, tapi individu." Kata-kata itu menggema di antara mereka, menciptakan rasa rindu yang mendalam terhadap pelatih yang telah pergi. Kluivert, yang mendengar percakapan itu, tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Ia merasa bahwa ia tidak hanya melawan taktik di lapangan, tetapi juga bayangan Shin yang masih hidup dalam hati para pemain. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu membawa perubahan yang diharapkan. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. "Aku harus membuktikan diriku," ujarnya kepada staf pelatihnya. Federasi mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Kritik publik, kegagalan di lapangan, dan perpecahan di dalam tim membuat posisi mereka semakin terpojok. Di balik layar, beberapa anggota federasi mulai mempertimbangkan untuk menghubungi Shin kembali. Namun, ego dan gengsi menjadi penghalang besar. "Kita tidak bisa mundur sekarang," kata salah satu pejabat dengan nada tegas. Di malam yang sunyi, Shin duduk di ruang tamunya, menatap piala-piala yang pernah ia raih bersama tim nasional Indonesia. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta terhadap tim ini tidak akan pernah hilang. Meski ia telah tersingkir, ia tetap mendoakan yang terbaik untuk mereka. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya usai. Shin tahu, akan tiba saatnya ia kembali, membawa cahaya baru bagi tim yang pernah ia cintai. Pertandingan berikutnya kembali menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dan tim nasional Indonesia. Kali ini, mereka menghadapi tim kuat di kualifikasi turnamen Asia. Sorotan media semakin tajam, dengan banyak pihak mempertanyakan kesiapan tim di bawah pelatih baru. Stadion kembali penuh, tetapi aura pesimisme terlihat jelas di wajah para penonton. Beberapa spanduk yang mendukung Shin Tae-yong masih terbentang, menambah beban bagi Kluivert dan tim. Kluivert mencoba memotivasi para pemain sebelum pertandingan. "Kalian adalah tim yang hebat. Saya yakin pada kemampuan kalian," katanya dengan suara lantang. Namun, suasana ruang ganti tetap terasa dingin. Para pemain hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ketika pertandingan dimulai, tekanan besar itu terbawa ke lapangan. Mereka bermain tanpa semangat, kehilangan koordinasi, dan akhirnya kebobolan gol cepat di babak pertama. Sementara itu, Shin Tae-yong menyaksikan pertandingan dari layar televisi di rumahnya. Ia menggenggam erat kursi saat melihat tim yang pernah ia bentuk berjuang tanpa arah. Hatinya terasa berat melihat mereka kesulitan. "Ini bukan salah para pemain," pikirnya. Shin tahu bahwa para pemain itu masih muda dan membutuhkan bimbingan yang lebih personal, sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya diberikan oleh Kluivert. Di babak kedua, para pemain mencoba bangkit, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Mereka kalah 0-3, dan sorakan kecewa dari penonton memenuhi stadion. Beberapa bahkan meninggalkan tempat duduk mereka sebelum pertandingan berakhir. Para pemain berjalan keluar lapangan dengan kepala tertunduk, sementara Kluivert berdiri diam di pinggir lapangan, merasa semakin terpojok. Tekanan ini mulai menghancurkan kepercayaan dirinya. Federasi mengadakan rapat darurat malam itu. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa situasi semakin memburuk. Kritik dari media, tekanan publik, dan performa buruk tim membuat mereka mempertimbangkan langkah ekstrim. Salah satu anggota federasi akhirnya mengusulkan sesuatu yang tak terduga, "Kita perlu menghubungi Shin Tae-yong. Jika tidak, kita akan kehilangan segalanya." Usulan itu disambut dengan perdebatan panas, tetapi akhirnya disetujui dengan suara bulat. Keesokan harinya, perwakilan federasi terbang ke Korea Selatan untuk menemui Shin. Mereka membawa permintaan maaf resmi dan harapan agar Shin mau kembali ke tim nasional. Ketika perwakilan itu mengetuk pintu rumahnya, Shin membuka pintu dengan wajah tenang. Ia mendengarkan penjelasan mereka tanpa berkata apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa campuran emosi, kecewa, marah, tetapi juga rindu untuk kembali ke lapangan. Setelah berpikir panjang, Shin akhirnya memberi jawaban. "Saya tidak melakukan ini untuk federasi atau pejabat di atas sana.
Jika saya kembali, itu hanya untuk para pemain dan pendukung yang selalu mendukung saya, katanya tegas. Perwakilan federasi mengangguk penuh harap. Shin meminta waktu untuk mempertimbangkan detail kontrak, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan tim yang telah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Kabar bahwa federasi telah menghubungi Shin bocor ke publik. Para penggemar langsung menyambut berita ini dengan antusias. Tagar-tagar kembalikan Shin mencapai puncaknya di media sosial, dan suasana publik yang sebelumnya penuh kekecewaan kini berubah menjadi harapan. Di sisi lain, Patrick Kluivert mulai menyadari bahwa posisinya semakin tidak aman. Ia merasa bahwa federasi telah menyerah padanya sebelum ia benar-benar membuktikan dirinya. Malam itu, Shin Tae-yong duduk di depan meja kerjanya. Ia membuka kembali catatan-catatan lamanya tentang tim nasional Indonesia, mengingat setiap momen yang telah ia lalui bersama para pemain. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menjadi tantangan besar, tetapi ia merasa bahwa ini adalah takdirnya. Dengan pena di tangannya, ia menandatangani surat kesediaannya untuk kembali. Aku belum selesai, gumamnya dengan penuh keyakinan. Cahaya di ujung terowongan mulai terlihat, dan sebuah perjalanan baru siap dimulai. Pesan moral dari cerita di atas mencakup beberapa pelajaran penting yang relevan dalam kehidupan, baik di dunia olahraga maupun di luar itu. 1. Penghargaan pada usaha dan dedikasi. Cerita ini mengajarkan pentingnya menghargai orang-orang yang telah memberikan segalanya untuk sebuah tujuan. Dedikasi Shin Tae-yong terhadap tim nasional adalah pengingat bahwa kerja keras dan komitmen seseorang tidak boleh diabaikan, bahkan dalam situasi perubahan. 2. Kesabaran dalam menghadapi rintangan. Shin menunjukkan ketenangan dan kesabaran meskipun menghadapi situasi yang tidak adil. Ia memilih untuk tidak menyerah pada emosi dan tetap fokus pada nilai-nilai yang ia pegang. Ini adalah pengingat untuk tetap tenang dan bijak meskipun situasi tidak berpihak pada kita. 3. Kerendahan hati dan ketulusan. Shin memutuskan untuk kembali bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena cintanya pada para pemain dan pendukung. Ini menyoroti pentingnya ketulusan hati dalam mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut orang lain. 4. Belajar dari kesalahan. Federasi akhirnya menyadari kesalahan mereka dalam mengganti Shin tanpa pertimbangan matang. Ini menunjukkan bahwa mengakui kesalahan dan mengambil langkah untuk memperbaikinya adalah tanda kedewasaan dan keberanian. 5. Pengaruh positif dari pemimpin yang baik. Kepemimpinan Shin yang penuh inspirasi meninggalkan dampak mendalam pada timnya. Ini mengajarkan bahwa pemimpin yang peduli dan memahami timnya dapat menciptakan perubahan besar yang bertahan lama. 6. Pentingnya persatuan dalam tim. Konflik dan perpecahan dalam tim akibat keputusan federasi menjadi pengingat bahwa keberhasilan membutuhkan kerjasama dan harmoni. Setiap anggota tim perlu merasa dihargai untuk memberikan yang terbaik. 7. Semangat untuk tidak menyerah. Baik Shin maupun para pemain menunjukkan semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi tekanan dan tantangan besar. Ini adalah pelajaran penting bahwa kegagalan hanyalah langkah menuju kesuksesan jika kita Terima kasih tetap sudah menonton bertahan. sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.